Hai guys, bersama Derby. Kang Deddy bilang hukum tetap berjalan kepada orang-orang yang mengambil uang kompensasi supir-supir angkot. Kita bahas nih dia reasonnya. Saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Yes. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari, jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap. Kang Deddy, ada Tuhan. I love you. Ya, I love you, I love you. Ini yang Kang Deddy perangi, guys. Kalau orang-orang kecil melakukan premanisme, Kang Deddy mungkin nggak juga tolerir, tapi masih ada pintu maaf. Tapi ini orang-orang yang berduit masih melakukan premanisme, ketar-ketir guys, langsung ketar-ketir. Coba ya, langsung guys. Klarifikasi juga di atas nama pribadi saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Jadi klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kuota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang coba saya kurangi 10 detik ya. Kuota yang masuk ke wilayah saya. Yang masuk ke wilayah saya ya. Siapakah Pak Nandar ini? 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada itu. Oke, dia membantah bahwa dia nggak nyetor ke Dishub. Tapi pas dia ngomong masuk wilayah saya, itu wilayah apa Bapak? Premanisme kah? Wilayah kekuasaan kah? Oke, berarti kita harus tanya ke Dishubnya guys. Ini dia. Bisa apa ya? Betul, jadi hari ini kita menyelesaikan terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU dan pemilik kendaraan. Kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin yang disampaikan ke gubernur itu tidak sama sekali tidak benar. Hal ini mungkin karena miskomunikasi dari supir yang disampaikan ke Pak Gubernur, makanya itu terjadi hal yang miskomunikasi. Akhirnya kita sampaikan bahwa tidak sama sekali anggota Dishub turut serta dalam terkait masalah pemungutan itu. Kita sudah sepakat bahwa semua tidak ada namanya pemungutan yang 200.000 itu, apalagi untuk masalah Dishub ya. Yeah. Jadi tadi juga ada keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masing-masing supir sebesar 11.200.000. Oh, tadinya Bapak mau ngomong itu aja terbata-bata Bapak.
Bapak harus meyakinkan rakyat, meyakinkan Kang Deddy bahwa betul nggak ada itu. Itu aja Bapak terbata-bata. Bapak bilang nggak ada itu, nggak benar itu, tapi dikembalikan. Ini apa? Bapak bilang uang terima kasih. Masuk akal nggak? Masuk berarti ya, kalau 100 juta dipotong 200.000, itu 20% loh. Uang terima kasih apa 20%? Pajak aja 10-11%. Uang terima kasih apa? Yang 20%. Ini supir tuh cuma memberi seikhlasnya. Seikhlasnya ke mengurus ke KSU, tapi berkembang segala macam ada pemotongan sekitar 200.000. Hal ini udah diklarifikasi semua bahwa sekarang udah dibalikin uang tersebut. Totalnya berapa tadi? 11.200.000. 11 juta. Dari berapa supir? Nah, itu supir Satu orangnya berapa kembali? tentatif. Jadi supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000 dan ada yang ngasih 200.000. Totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. iya, karena Kang Deddy udah berjanji, udah untuk yang dipotong itu Kang Deddy yang akan menanggungnya. Ketar-ketir kalian semua kan? Ketar-ketir. Kenapa? Makanya langsung dikembalikan. Ingat, ya, ingat datanya ini belum valid ya. Kita belum tahu abis ini akan ada yang speak up. Kok saya belum dikembalikan? Soalnya ada yang bilang ada orang lapangan yang lain katanya. Nah, ini, Oke, coba dari sisi supir dulu ya. Dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Deddy dan nyampe hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun, bahwa ada pungutan apapun dikembalikan kepada supir-supir yang merasa dipungut. Tidak ada pungutan ya. Ini lucu banget guys. Dengar sekali lagi ya. Dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Deddy dan nyampe hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun. Tidak ada pungutan apapun. Bahwa ada pungutan apapun dikembalikan. Bahwa ada pungutan apapun dikembalikan. Iya, berarti ada pungutan dong. Itu yang pertama ya. Dipertegas lagi nih. Pada supir-supir yang merasa dipungut. Yang merasa dipungut. Dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta tujuh Pak Deddy. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat, tentang KSU sendiri. Makanya untuk itu tolong Pak Deddy kumpul dari yang kemarin diralat Pak Deddy itu tidak benar. kumpul kan dia. Yang sekarang aja ya. Oke, siap. Antun nuhun, Pemen. Terima kasih Pak Deddy, gitu informasinya. Pemen ini seksi. Ya. Ini nggak tahu siapa yang media ini guys ya. Dia hanya pengen mendengar omongan klarifikasi itu aja. Saya nggak menyalahkan Pak Emen. Dia juga rakyat kecil ketika dihadapkan satu meja yang dia merasa inferior. Ya pasti dia akan melakukan, apalagi sudah clear masalahnya. Cuma khusus Pak Emen, jangan takut seharusnya Pak Emen. Kang Deddy itu ada bersama Pak Emen. Udah, kalau Kang Deddy udah ada bersama Pak Emen, nggak ada yang berani lain. Ya, takutnya Pak Emen ada supir-supir lain yang belum dapatkan haknya. Pendataan itu kan katanya belum sempurna kan. Nggak tahu apakah ada pungutan dari orang-orang lain yang bukan dari, by the way mungkin Pak Naner itu dari KSU ya, mungkin ya. Coba dengarkan omongan Bapak Ai. Yang paling utama lah hari ini tuh saya ngucapin terima kasih ya pada Basnas, pada Bank Jabar Peduli yang telah menyelamatkan sebuah peristiwa yang biasanya horor, kemacetan. Nah, ini kan bisa terselamatkan dan kemudian ya memang keberuntungan dari Basnas dan Bank Jabar Peduli itu kan bisa kita mendadak melakukan permintaan karena alokasinya ada. Karena kan kalau dana APBD nggak bisa, ya kan nggak bisa. Jadi dan saya selalu beranggapan bahwa peristiwa itu tidak semuanya direncanakan. Pak, misalnya naik longsor berat itu kan bisa direncanakan. Harus ada yang kita bisa mengantisipasi. Nah, walaupun ya ada peristiwa kan, ada sopir yang dipintain 200 ribuan.
Ya disebutin lah oknum A, oknum B, oknum C gitu ya. Dan tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan harus dibalikin. Nah, tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Tepuk tangan. Uang boleh dikembaliin, BAP-nya tetap ada supaya membuat efek jerah, guys. Ya, birokrasi yang selama ini menghantui rakyat, ya, menghantui rakyat. Orang malas ngurus-ngurus banyak hal gara-gara ujung-ujungnya adalah duit. Tapi sudah semakin membaik. Tapi apakah sempurna? Tidak. Masih ada beberapa oknum. Saya nggak mengatakan buruk, bukan. Ada oknum yang jelek di setiap instansi. Nggak peduli apapun itu, ada oknum yang buruk. Itu yang harus dibersihkan. Oke, kita akan saksikan, dengarkan beberapa tanggapan masyarakat, guys. Ikhlasnya ke mengurus ke KSU, tapi di les hayo. Yang logika tukang nyariosna coba. KSU ge mau mungkin wanian namun tanpa pengetahuan di sub. Coba jeng aduh Masuk akal. Jeng otak Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal, guys. Ya, KSU nggak mungkin berani tanpa ada perintah dari itu. Masuk akal, masuk akal. Yes, masuk akal. Oke, next ya. Gua habis lihat videonya Kang Deddy Mulyadi ya, yang jelas walaupun Kang Emen di dalam klarifikasinya menyatakan bahwa ini sudah clear and clear, tapi Kang Deddy Mulyadi ternyata tidak. Di dalam videonya Kang Deddy Mulyadi akan tetap melanjutkan proses hukum, mau alasannya apapun itu, mau alasannya sukarela kayak mau apa kayak kasihan bener. Ya pokoknya ya siap-siap aja. Itu adalah suatu proses yang harus dijalani ya. Padahal Kang Emen udah membantu semaksimal mungkin dalam klarifikasinya, tapi ya mau bagaimanapun Kang Deddy mungkin sudah geram dengan perilaku seperti itu. Oke? Makanya video awal itu valid. Mungkin kalau dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang mereka pengangguran, mau nggak mau akhirnya mereka jadi preman, itu salah memang. Tapi mungkin Kang Deddy akan maafin. Tapi ini udah dapat uang dari negara, ya, di atas UMR daerah tersebut, tapi masih melakukan seperti ini, itu yang Kang Deddy nggak terima. Aku ingat banget nih, masih terekam di otakku pidato Kang Deddy waktu mengatasi premanisme. Itu gila sih bagi aku. Itu ide yang gila itu bagi aku. Tapi keren. Dan inilah saatnya Kang Deddy memberantas. Lewat apa? Lewat case by case. Ya, Kang Deddy nggak mungkin bisa memperlakukan di seluruh Jawa Barat. Dia harus bisa memantau case by case. Supaya apapun yang dikerjakan didukung oleh rakyat. Mantap ini. Mantap ini. Ini akan semakin menarik, guys. Soalnya banyak yang speak up, banyak yang akhirnya membuat video untuk melawan dan mendukung Kang Deddy. Thank you. Bye-bye.